Assalamualaikum, Prof. Fahmi Amhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Ya. Alhamdulillah, insya Allah semua yang hadir di sini kita doakan sehat, panjang umur dan banyak rezekinya, ya. Amin, banyak anak. Ya, baik. Fahmi, kami silakan untuk menyampaikan paparannya terkait tema kita pada pagi hari ini. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Monggo kami persilakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian, pagi ini kita bisa berbincang-bincang yang serius tapi santai tentang intelektualitas dan kekuasaan, ya, upaya membangun negeri dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi saya mengambil subtopik BRIN dan budaya riset di Indonesia. Sudah kelihatan ya slide saya ya? Sudah. Ya, jadi sebelum saya masuk ke tentang BRIN ya, saya ingin bicara tentang budaya riset sendiri ya. Karena kemarin itu kan sampai ada sejumlah orang bikin petisi ya, mungkin 15.000 orang yang tanda tangan tuh, kalau nggak salah itu, yang dimulai oleh Profesor Azumardi Azra ya, oleh Pak Amin Subandrio ya, Pak Amin Subandrio itu direktur terakhir Eijkman. Saya koreksi sedikit tadi ya, Eijkman itu dulu memang dibuat zaman Belanda ya, oleh Christian Eijkman ya, peneliti biologi kedokteran dari Belanda ya, dan dia dapat Nobel kedokteran tahun 1929, lama sekali ya. Tapi kemudian setelah merdeka itu sempat bubar ya. Eijkman itu sempat ditutup sampai 30 tahun ya. Nah, tahun 92 itu oleh Pak Habibie dihidupkan lagi. Jadi sebenarnya Eijkman yang kemarin itu bukan Eijkman yang dari zaman Belanda itu. Ada terputus waktu kurang lebih 30 tahun lebih ya, 32 tahun ya. Jadi Pak Habibie itu dulu ingin menghidupkan itu, dan orang-orang yang ingin menghidupkan bioteknologi sebenarnya ya. Terus ada yang memberi masukan ke Pak Habibie bahwa langkah baiknya kalau Eijkman itu dihidupkan lagi, dan tahun 92 itu pas 100 tahun Eijkman ya. Seandainya Christian Eijkman itu masih hidup, dia umurnya 100 tahun itu, tahun 92 itu. Nanti kasih momentum itu, tapi tentu saja dunia sudah banyak berkembang ya. Kemudian Pak Habibie itu memanggil Profesor Sangkot Marzuki. Profesor Sangkot Marzuki itu sudah terkenal, dia seorang profesor biologi molekuler yang berkarir di Australia ya. Panggillah ke Jakarta untuk memimpin Eijkman. Dan Habibie itu sebenarnya dia banyak menerobos birokrasi ya. Jadi Pak Habibie tahu kalau seorang Sangkot Marzuki pulang terus jadi PNS gitu ya berat ya. Nggak mau lah ya, gajinya berapa dan aturan. Akhirnya terus dia buat semacam proyek, dan itu dalam proyek itu mengatur dirinya sendiri gitu kan. Itu maju ya, karena nama beliau sudah berkibar di kancah internasional, maju. Tapi kemudian ya kita tahu semua bahwa akhirnya akhir tahun lalu Eijkman ditutup ya, karena ya tadi kebijakan yang ada sekarang ya nggak bisa meneruskan sebuah proyek kok sampai 30 tahun tuh ya. Nah, tahun ini pas 30 tahun. Jadi proyek kok lama banget. Ya. Kalau lama ya dilembagakan ya. Cuma pelembagaan itu kan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, nah sebelum sampai ke sana, saya akan cerita tentang level budaya riset dulu ya. Jadi ada level ideologis, level sosiologis, dan level teknis ya. Ada yang lain, tapi ini saya sederhanakan saja biar nggak terlalu ribet ya. Kalau level ideologis ya, arah riset itu pada umumnya saat ini itu sains untuk memahami bagaimana alam semesta ini berfungsi agar mampu menjaga dunia dari bahaya. Ini kredo utama dari riset ya dalam situasi yang ada sekarang ya. Kemudian teknologi itu untuk memberi manfaat bagi manusia ya. Lalu begitulah ya. Jadi teknologi itu kan membuat sesuatu ya untuk solusi ya yang bermanfaat. Nah, kemudian Islam itu sebenarnya menambah dua lagi, yaitu sains untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dan teknologi untuk dakwah menebarkan rahmat ke seluruh semesta, rahmatal lil alamin. Ya. Jadi ini ada perbedaan sebenarnya antara riset dalam ideologi yang ada sekarang, ideologi kapitalisme ya, suka tidak suka ya, meskipun kita ingin ideologinya Pancasila, tapi suka tidak suka sebenarnya ideologi kita saat ini tuh
kapitalisme ya, sekularisme ya. Atau Pancasila rasa sekularisme dan kapitalisme. Kemudian dalam level sosiologis itu bicara masyarakat awam ya, secara umum ya. Karena para elit itu kan juga berasal dari masyarakat awam. Jadi secara sosiologis, sains pada masyarakat awam itu ingin mencerdaskan rakyat sehingga tidak mudah tertipu oleh hoax, mitos, atau teori konspirasi. Ya. Kemudian menjadikan masyarakat berliterasi teknologi dan dapat menggunakannya dengan bijak. Ya. Dikasih laptop juga tahu ini yang bijak itu digunakan sebagai apa. Gitu. Nah, Islam saya menambah dua lagi juga, sains untuk memenuhi fardu ain dan fardu kifayah. Ya, jadi banyak hal dalam fardu ain ya, sholat itu perlu sains. Ya. Apa sainsnya? Misalkan mencari arah kiblat. Mencari arah kiblat itu perlu sains. Mengetahui waktu sholat perlu sains. Ya. Mendatangkan air yang layak untuk wudhu itu perlu sains, perlu teknologi juga. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencerdaskan rakyat sehingga mengenal dengan baik hak-hak dan kewajiban syar'i. Ini yang luput ya, dua yang saya kasih warna biru ini yang luput dalam ideologi sekularisme kapitalisme. Ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa dunia bisnis ya itu juga satu bagian dari dunia lingkup sosiologis kita ya. Dan dalam dunia bisnis teknologi itu digunakan untuk mencari solusi persoalan di masyarakat dengan cara-cara yang paling ekonomis, yang menguntungkan. Jadi kalau seorang pebisnis ya memang ini yang dipikirkan. Nah, tapi ini Islam menambah juga. Jadi yang namanya sains dan teknologi itu bukan untuk mencari untung belaka ya. It's not just about the money ya. Tapi juga bisnis untuk menjaga diri dari harta haram dan dari kerusakan bersama. Ya. Harta haram itu mungkin ya dari barang-barang yang haram atau dari cara-cara mekanisme bisnis yang haram itu mungkin menguntungkan ya. Tapi kita nggak ingin ya. Kita nggak ingin seperti itu. Kemudian juga bisnis yang dalam jangka panjang itu merusak lingkungan ya, entah berupa global warming, entah berupa kerusakan biodiversity ya, keragaman hayati itu harus kita jaga ya. Kita tahu bahwa sekarang ini di dunia pertanian itu ada semacam homogenisasi nutfah ya. Betapa banyak spesies itu yang hilang dalam beberapa dekade terakhir ya, karena di dunia pertanian itu semakin orang fokus pada bibit-bibit yang dianggap unggul dan kemudian dilakukan perkebunan atau pertanian yang intensif dengan bibit unggul tersebut. Ya bahkan bibit unggul ini tidak kita miliki ya, kita harus impor. Ya. Dan itu memang dalam jangka pendek menguntungkan sekali. Kalau mau agrobisnis yang menguntungkan ya itu tadi menggunakan bibit paling unggul di dunia ya diimpor dari raksasa benih di dunia kemudian ditanam secara massal dengan teknologi. Tapi dalam jangka panjang ini berbahaya. Ya. Keanekaragaman hayati itu berkah Allah kan. Ada rahasia yang baru kita akan ungkap di masa mendatang begitu. Ya. Masih di dunia sosiologis juga ya, di level sosiologis juga itu pada penguasa ya. Tadi pada masyarakat awam, pada pebisnis, pada penguasa ya. Banyak dari orang-orang yang aktif di dunia politik itu menggunakan sains dan teknologi hanya untuk membawa pada kekuasaan dan mempertahankannya. Ya. Kalau mereka terlihat peduli pada sains dan teknologi, itu tidak lain hanya untuk merangkul kaum intelektual. Ya. Ya, biar dianggap ini inklusif ya, biar dianggap inklusif. Ya. Tapi tentu saja kalau dalam Islam itu sains yang dimaksud bukan sekedar pseudoscience untuk pencitraan diri, ya, bukan pula sains untuk membohongi rakyatnya, ya. Tapi sains yang secara maksimal digunakan untuk melaksanakan fardu kifayah, ya, menjaga hak-hak rakyat, melayani rakyat memenuhi kewajibannya dan membebaskan dunia dari penjajahan. Ini yang diinginkan sebenarnya oleh Islam. Ya. Jangan sampai kita terkena dalam ayat yang dalam hal yang disinggung Allah dalam surat Al-An'am ayat 129 ya. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi penguasa bagi sebagian yang lain sebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi jangan sampai ya. Nah, sekarang level teknis. Ini levelnya sudah paling mikro nih ya. Jadi organisasi yang seefisien mungkin, rentang kendali terhadap persoalan di lapangan itu dekat. Itu
doktrin yang diinginkan dalam setiap organisasi ya. Jadi organisasi harus efisien ya. Kalau terlalu jauh itu keputusan di atas tuh eksekusinya di bawah tuh lamban atau bahkan terdistorsi ya. Nah, kemudian juga tidak boleh terlalu ringan sehingga mudah terumbang-ambing oleh keadaan. Jadi kalau sangat kecil maka dia terumbang-ambing ya. Belok sana belok sini. Memang ya kapal kalau kecil, kapal skoci itu ya terumbang-ambing oleh gelombang. Kalau kapal induk itu tidak terumbang tapi berat ya. Tidak adaptif, tidak lincah ya. Kapal induk mau ngerem itu harus berapa mil itu baru bisa berhenti. Kalau enggak nabrak dermaga. Ya. Nah, ini terkait dengan organisasi BRIN ya. Kita perlu tahu lah mengapa BRIN ini diusulkan berdiri ya. Di negeri ini ya, ini memang sejak level ideologis dan sosiologis hingga ada masalah yang serius dan kronis, berlarut-larut. Ya. Masyarakatnya banyak salah persepsi tentang teknologi. Lebih percaya hoax, gampang dimanipulasi media. Kita harus akui ini, suka nggak suka masyarakat kita dalam level sosiologis masih seperti ini. Ya. Industrinya itu lebih cenderung hanya cari cuan. Kalau bisa cuan yang cepat ya, jangan yang lama. Kalau industri harus riset, nggak mau lah. Di Indonesia tuh hampir nggak ada industri itu yang mau riset. Riset itu berat ya. Kita invest kita mencoba 100 macam produk, nanti yang sukses paling hanya 5%. Itu sudah bagus, kadang cuma 2 ya. Banyak mengalami lembah kematian istilahnya itu kalau riset itu. Jadi Indonesia itu susah. Padahal kalau di negara maju itu yang sehat ya, industri itu banyak mengambil peran ya. 80% riset itu oleh industri. Tapi di Indonesia negara berkembang susah seperti ini. Ya. Ditambah penguasanya kurang peduli riset. Nah, repot ini kan ya. Sebenarnya gonta-ganti kebijakan itu bagus. Bukan gonta-ganti. Ganti kebijakan itu bagus. Harus berkembang ya. Tapi kalau gonta-ganti jadi pusing. Kalau ganti aja nggak apa-apa ya. Kan memang seorang pemimpin ya, seorang politisi, seorang menteri itu memang kadang-kadang harus mengganti kebijakan. Lama ini nggak efisien ganti. Tapi kalau gonta itu kan mondar-mandir, jalan di tempat kan ya. Maju mundur, jalan di tempat ya. Contohnya dulu itu riset dicap ada Menristek ya, kemudian Dikti dicabut pindah ke Ristek Dikti. 5 tahun lagi balik lagi ke Dikti. Risteknya jadi Ristek BRIN ya. 2 tahun kemudian Risteknya yang ikut Dikti. Sekarang di Dikbud itu ada Dirjen Dikti Riset ya. Dulu Kementerian Ristek Dikti, sekarang Dirjen Dikti Riset. Yang riset yang lain masukin BRIN. Ya. Ini gonta-ganti ya, puyeng ini ya. Dan penelitinya ya ini terbelah. Ya. Kita harus akui juga bahwa di Indonesia itu memang ada peneliti yang memang cinta ilmu ya. Periset istilahnya sekarang periset. Tapi ini sedikit. Yang banyak itu yang apatis, itu gabut ya, makan gaji buta, apatis. Ada yang oportunis ya, dan ada yang memang tidak berjiwa peneliti. Istilahnya mereka dilitbangkan ya. Biasanya ini mantan pejabat ya, atau mantan pimpro ya. Karena susah diajak cincai sama atasannya, kemudian kamu masuk litbang. Saya dilitbangkan. Ya. Meskipun kemudian belakangan agak susah ini karena sejak beberapa tahun terakhir itu dari dulu masih LIPI ya, itu bikin aturan orang yang masuk jadi peneliti itu harus ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu yang bikin susah kan, nggak mudah ya. Jadi pejabat ya mau dicopot masukkan ke litbang itu nggak selalu lolos. Nah, sekarang ganti, sekarang yang seperti ini dimasukkan ke analis kebijakan, anjak ya. Karena belum ada uji kompetensi di sana. Ya, kalau yang meneliti sudah nggak ada sekarang di litbang itu sudah nggak ada. Ya. Jadi ini kenyataannya seperti itu ya. Nah, dengan seperti itu maka tidak heran bahwa dana riset kita tuh kecil. Kita ini risetnya kurang dari 0,5% PDB. Di negara maju ya seperti Singapura, seperti Korea Selatan, apalagi Jepang tuh bisa sampai 5%. Mantap sekali 5% itu. Jadi kalau 5% itu swasta tuh senang karena riset-riset yang risikonya paling tinggi itu biar dibayar pemerintah ya. Di Amerika itu riset yang paling berat itu riset ruang angkasa. Ya. Itu NASA kan pemerintah kan. Tapi ketika sudah matang, ya, swasta bisa masuk. Tesla, SpaceX ya, Elon Musk bisa masuk, ya kan? Itu seperti itu. Karena Elon Musk sudah dapat hasil yang proven ya,
yang lain-lainnya bagaimana cara bikin roket yang bagus sudah diteliti sama NASA. Dana riset ini ya, jadi setengah persen PDB itu kira-kira 26 triliun ya. Tapi itu terserap di banyak lead bank KL ya. Yang di bawah kendali Kementerian Riset itu hanya 4 lembaga ya, ada Batan ya, Badan Tenaga Nuklir ya, kemudian lembaga penerbangan antariksa 8, ada BPPT dan ada LIPI ya. Tambah Eijkman di bawah Kementerian Riset langsung. Ini hanya 1/5 lah dari 26 triliun tadi ya. Yang lainnya itu dari Badan Litbang Pertanian itu sangat raksasa tuh. Penelitiannya lebih banyak dari LIPI, Litbang Pertanian. Ada Litbang Kesehatan, Litbang SDM. Oh banyak itu, ada puluhan ya. Dan itu sebagian besar di luar kendali. Itu lama ini. Saya tahun 2014 itu pernah diajak oleh atasan saya ikut dengar pendapat dengan DPR. Itu menterinya itu sudah dicecar oleh Komisi 7 nih ya. Kenapa kok Menteri Ristek hanya mengurusi 4 LPNK dan Eijkman ya, cuma 5 lembaga lah katakan. Meskipun Eijkman hanya proyek statusnya itu ya. Nggak bisa jawab ya. Itu seperti itu. Jadi riset yang di kepertanian misalnya itu nggak bisa ditanya oleh Komisi 7 karena komisi yang berhubungan dengan Kementerian Pertanian itu komisi yang lain, bukan komisi riset. Ini untuk birokrasi yang agak lucu juga itu di DPR itu ya. Nah, kemudian unit riset itu dan para penelitinya itu kurang sinergi. Ya ada 1-2 yang sudah sinergi dengan baik ya, tapi rata-rata kurang sinergi. Alat-alat yang dimiliki BPPT misalnya itu tidak mudah dipakai oleh orang dari pertanian, dari SDM dan sebagainya ya. Demikian juga alat-alat yang dimiliki oleh Batan gitu kan. Ya, mungkin ada kalau dari perguruan tinggi yang sudah ada hubungan baik mungkin gampang ya dari ITB misalnya itu bisa lah pakai reaktor nuklirnya Batan begitu. Tapi secara umum ini belum ya, kurang sinergi. Jadi seluruh sumber daya riset dalam posisi sekarang ini dianggap belum cukup nendang lah. Belum ada critical mass, istilah kerennya critical mass untuk menghasilkan inovasi yang nendang ya, yang menjadi brand Indonesia. Jadi kita tuh nggak punya brand yang nasional yang dikenal di dunia luar dan itu hasil riset ya. Kalau Korea itu ada Samsung itu swasta tapi dulunya juga ya hasil riset dari pemerintah juga ya kemudian kalau Malaysia ada Proton gitu. Kita nggak punya brand kita yang dikenal di dunia luar itu Indofood ya, Indomie. Tapi itu kan risetnya minimal tuh nggak teknologi tinggi ya. Maka kemudian ya karena kondisi seperti ini pemerintah memandang perlu peleburan dunia dalam anggaran Jabung Periset dan Kelembagaan. Ini memang keputusan akhirnya sempat tertunda 2 tahun. Jadi waktu 2019 Pak Bambang Brojo jadi Menteri Ristek ya, dia namanya Kementerian Riset dan Teknologi _ BRIN ya. Tapi beliau selama 2 tahun ternyata nggak sanggup. Akhirnya terus beliau dicopot ya, Risteknya dilempar ke Dikbud, terus BRIN-nya sendiri. Diangkatlah Pak Handoko ya, Kepala LIPI untuk memimpin BRIN. Ya, ini seperti ini. Karena memang Pak Bambang Brojo itu pinginnya masih seperti dulu koordinasi, tapi kita nggak jalan, nggak menghasilkan apa-apa ya, istilahnya begitu. Ya. Jadi BRIN ini memang dibuat sebuah momentum ya untuk sekalian membenahi budaya kerja ya, kemudian membereskan persoalan yang sudah berlarut-larut. Jadi kayak Eijkman itu dianggap kronis ya, mestinya itu kok masa proyek sampai 30 tahun ya, itu kan kronis Pak, nggak bisa begitu. Jadi peneliti di Eijkman itu statusnya itu hanya honorer, sebagian besar ya honorer. Padahal doktor ya, honorer itu digajinya kecil sekali, cuma 4 juta sebulan. Ya. Kalau mau besar itu nggak bisa dengan status honorer. Peneliti sekarang itu kalau peneliti madya itu sudah lumayan ya. Nah, kalau ASN peneliti madya ya itu minimal dia bisa bawa pulang itu ya mungkin 15 juta bisa lah ya. Tapi di Eijkman nggak bisa, hanya 4 juta. Karena honorer, karena proyek ya. Kalau ada tambahan itu nggak signifikan. Nah, akhirnya terus ditawarkan ya untuk Eijkman itu ya kalau yang dokter silakan, kalau dia umurnya di atas 40 tahun silakan melamar jadi P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, P3K. Tapi kalau masih di bawah 40 ya bisa PNS ya. Jadi ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Ini banyak orang menyamakan PNS dengan ASN. Enggak sama ya. ASN itu ada PNS, ada P3K. Syarat-syaratnya berbeda ya. Meskipun nanti penghasilannya mungkin sama. Kemudian kalau yang enggak dokter dikasih tawaran jadi asisten ya, asisten. Jadi kalau di luar negeri itu ada riset asisten begitu. Dia
dibayarnya mungkin sama saja dengan semacam proyek begitu ya, sama dengan yang selama ini ya, 4 juta begitu, tetapi dia memang sambil sekolah ya, sambil sekolah sampai S3. Saya dulu juga waktu saya di Austria, waktu saya S3, statusnya saya bukan beasiswa, tetapi riset asisten gitu. Dan itu nggak masalah ya, biasalah. Ya, justru mereka ujung tombak riset itu seperti itu. Ya, tapi ini ya karena budaya kita ini bukan budaya riset ya, lagi-lagi banyak yang keberatan ya. Waduh, susah lah kalau dalam sekian bulan aja harus menyiapkan proposal. Kalau sebenarnya diwadai, ada yang bisa ada. Jadi akhirnya ada yang keluar ya. Meskipun yang keluar ini ya ditampung di luar negeri di perusahaan-perusahaan farmasi itu. Kalau jebolan Eijkman itu biasanya hebat-hebat. Eijkman tuh lembaga riset yang dapat dikatakan reputasinya paling hebat selama ini. Nggak cuma di Indonesia, dunia itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya pembentukan BRIN ini dalam satu sisi ada positifnya ya. Saya empati dengan ini, membangun budaya kerja, membangun perusahaan yang berlarut-larut ya, mensinergikan banyak ini. Tapi sepertinya kurang inklusif melibatkan para stakeholder. Ini persoalannya. Stakeholdernya kan banyak kan, dan yang bergabung dengan BRIN ini nggak cuma yang lembaga riset sebelumnya. Orang-orang yang di Kementerian Agama itu juga harus bergabung dengan BRIN, bayangkan. Ya. Kementerian Agama itu kan budayanya beda dengan ini, dengan BPPT, dengan LIBI gitu. Ya. Kemudian juga ini kurang mensimulasikan dampak yang luas dari peleburan. Sekarang yang paling terasa itu langsung banyak jurnal yang sudah eksis, sudah established puluhan tahun itu tiba-tiba nggak bisa diakses kan. Kenapa nggak bisa diakses? Ya karena harus lepas ya. Ada jurnal yang sudah jurnal itu kan ada namanya DOI ya, Document Object Identifier. Ya. Nah itu biasanya disimpan di server lembaga ya. Misalnya kalau Kemenak ya di servernya Kemenak. Begitu penelitinya itu lepas dari Kemenak, boleh jadi kemudian jurnal itu mati. Kenapa? Karena sudah bukan tugas pokok dan fungsi Kemenak lagi untuk mengurusi jurnal ilmiah. Itu urusan penelitian. So, penelitian sudah pindah ke BRIN. Ya. Di BRIN jurnalnya belum punya rumah. Ya. Oh, bubar semua itu ya. Jadi wah itu kacau. Jadi kalau orang yang sekolah lagi S3 dia harus menerbitkan jurnal ya. Itu bisa tertunda itu lulusnya gara-gara sudah accepted jurnalnya di satu, tapi area gagal terbit gitu, karena masalah ini. Kemudian juga kurang mengevaluasi kegagalan peleburan Ristek-Dikti yang lalu. Ini belum dievaluasi, kenapa kok gagal? Ini sudah repot kita ini ya. Kemudian juga kurang membandingkan dengan institusi riset di luar negeri. Di luar negeri itu, saat pengetahuan saya, mungkin saya salah ya, itu nggak ada lembaga riset di lebur seperti itu, nggak ada. Nggak ada, dimanapun nggak ada. Di Amerika ada NASA sendiri, ada USGS sendiri, ada di banyak tempat lah ya, itu masih mandiri ya, di Jepang, di Cina saja. Cina itu negara komunis yang sentralistik, itu pun nggak dilebur. Sendiri-sendiri ya. Karena masing-masing punya sejarah sendiri, punya budaya sendiri gitu. Dan budaya itu nggak selalu jelek ya, harus digabung. Nanti organisasi jadi terlalu gemuk, jadi berat kan ya. Bayangkan BRIN itu hanya terdiri dari dia 7 deputi dan 12 OR ya, organisasi riset namanya. Nah, padahal sebelumnya itu ada puluhan ya, ada 38 lembaga, dan di masing-masing lembaga itu ada eselon satunya ya. Ini eselon satunya sekarang tinggal kepala BRIN dan 7 deputi dan satu sekretaris utama ya. Jadi cuma 9 orang ya. Tapi banyak orang yang tadinya eselon 1 ya, itu tiba-tiba jadi peneliti saja. Bahkan ada kalau dia bukan peneliti ya benar-benar ngedrop juga nih, jadi apa gitu kan. Jadi ini persoalan lah ya. Ya, itu saya Eijkman tadi. Nah, tapi saya akan saya sampaikan bahwa memang saat ini ya, itu dengan adanya BRIN ini, cita-cita dari Pak Handoko dan teman-teman yang ikut menggodok berdirinya BRIN itu ingin bahwa nantinya tidak boleh lagi ada periset yang gabut ya, makan gaji buta, nggak jelas, atau dilitbangkan tadi ya. Di BRIN semua harus menghasilkan paten, publikasi global, atau transaksi lisensi dengan industri. Jadi larinya ke sana. Ya. Tentu saja ini akan jadi agak repot kalau banyak dari peneliti atau periset dari ex-kementerian itu yang semula memang tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah mendukung kebijakan kementerian. Ya. Membuat policy brief ya. Telaah kebijakan gitu. Itu memang repot seperti itu kan. Susah ya.
peneliti dari Kemenak masukkan paten apa kan susah gitu kan ya. Nah, jadi ini sasaran seperti ini ya, paten, publikasi global dan transaksi riset itu memang lumrah di dunia yang didominasi kapitalisme. Jadi saya kira BRIN ini perlu energi beyond kapitalisme ya, agar jadi motor pencerahan dan kemandirian bangsa ya. Dan tak semua riset itu masih ada novelty-nya loh ya. Kan kalau kita kirim ke jurnal internasional, jurnal global ya, yang terindeks Scopus ya, Q1 apalagi Q1, Q2 itu novelty-nya itu harus jelas atau layak paten. Nah, sementara itu ada di dunia ini teknologi kunci yang tetap rahasia negara adidaya atau korporasi global. Ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya ini ya, ini pesawat stealth ya, pesawat apa siluman. Pesawat siluman itu sudah ada 50 tahun ini, tahun 70-an sudah di launch ini ya. Jadi sebenarnya kalau orang di Indonesia riset terus menghasilkan material siluman ya, yang punya kemampuan stealth ya, itu ya nggak baru. Dipatenkan mungkin ditolak ya. Dikirim ke publikasi global ditolak juga, udah banyak ini kan ya. Tapi kan masalahnya banyak atau ini kan bukan ukuran untuk kita. Faktanya kita selama ini nggak bisa bikin itu ya. Nah ini, jadi ini masalahnya ini. Jadi ini persoalan yang saya kira perlu dipikirkan lebih mendalam oleh para petinggi BRIN ya, supaya mereka supaya berpikir beyond kapitalisme. Itu yang saya berharap seperti itu. Selain itu ya, output riset itu juga tidak selalu memiliki nilai material. Ya boleh jadi hasilnya itu membuka wawasan kita pada nilai emosional, sosial, atau spiritual. Ya. Ini hal yang nggak boleh diabaikan, apalagi dilupakan. Ya. Jadi bicara riset itu memang terkait dengan bagaimana pemikiran, perasaan kolektif masyarakat terhadap ilmu. Kita harus mengakui bahwa masyarakat kita belum menjadi masyarakat yang berliterasi riset dan inovasi. Ya. Sebagian mereka terlalu mengagungkan kearifan lokal warisan nenek moyang. Ya, kearifan lokal itu terlalu menggebu-gebu. Di sisi lain, mudah terkagum-kagum atau khawatir pada teknologi tanpa benar-benar paham. Contohnya ini ya, ini zaman Pak SBY, ini berita tahun 2008 ini. Ya. Ada seorang yang mengaku menemukan bahan bakar dari air. Itu sampai dipercaya oleh orang-orang lingkaran satu presiden. Sampai Pak SBY itu terkagum, wah ini sampai konon ada dana yang dikucurkan untuk membiayai riset itu. Padahal ini kalau orang yang memahami fisika dasar langsung ya ini pasti hoax ini ya, pasti ngomong kosong dan akhirnya orangnya menghilang. Cukup saya tertangkap ya, cukup. Nggak tahu nasibnya sekarang gimana. Nah, ini contoh bahwa kita mudah terkagum-kagum. Di sisi lain mudah khawatir juga. Ini kalau kemarin ada cerita waktu awal-awal COVID ya, itu ada cerita bahwa vaksin itu ada chipnya, sehingga banyak orang takut divaksin itu kan juga nonsens juga, itu hoax juga ya. Jadi kita tuh masih mengalami hal-hal semacam ini ya. Di sisi lain media itu sering ekspos berlebihan ya. Ada sesuatu yang dianggap penemuan karya anak bangsa itu sering langsung diekspos tanpa cross check dengan ahlinya. Terkadang suara ahli malah disisihkan karena dianggap terlalu mainstream. Kayak tadi soal bahan bakar dari air itu dulu. Saya begitu mendengar saya langsung saya pasang status di Facebook saya, ini nonsens, ini ngomong kosong. Saya diserang tuh, saya dibully banyak orang. Pak Fahmi jangan kayak gitu, jangan sombong, tentang profesor. Masya Allah. Jadi saya meskipun saya bukan ahli masalah itu, tetapi itu ilmu dasar itu, fisika dasar itu ya. Tidak mungkin air itu jadi bahan bakar, tidak mungkin. Ya. Ya, jadi itu hal yang ini. Ya, jadi hoax itu sangat banyak ya. Tersebar luas di masyarakat. Para pejabat masyarakat juga sering lebih percaya masukan dari dukun, dari asing, dari maklar bisnis yang lebih jelas membuat cuan. Isinya hoax ya, itu kadang-kadang begitu. Ya. Sekali-sekali kalau mereka bayar konsultan itu untuk survei-survei politis agar ambisi mereka terbiar tinggi secara ilmiah, biar elektabilitas mereka terangkat. Wah ini naik sekian persen, misalkan gitu kan, elektabilitas dan popularitasnya. Jadi inilah budaya kita ya. Nah, kalau seperti ini wajar bila kalangan oposisi menjadi tak hanya kehilangan kepercayaan pada rezim, namun juga pada para ilmuwan. Ya. Dulu waktu awal-awal pandemi ya tahun 2020 itu ada sosok seorang dokter hewan yang diekspos ya oleh para pembesar negeri ini ya, diekspos di banyak media mainstream maupun media online ya. Seolah-olah COVID ini nggak berbahaya ya. Seolah masyarakat kita ini aman kok, kita sering makan nasi kucing gitu kan. Ingat nggak ya? Cukup dengan minyak kayu putih aja COVID pergi gitu ya. Ada yang berseloroh COVID nggak akan masuk Indonesia karena izinnya susah gitu. Ya. Ini kemudian membuat masyarakat
abai dan akhirnya COVID menerjang kita pernah cukup parah. Itu 140.000 yang meninggal dan banyak sekali ilmuwan, dokter, ya, ulama yang meninggal. Ya. Saya punya sahabat itu seorang dokter ilmu fikih dari Al-Azhar, ya, ahli fikih 8 madhab, masih muda 40 tahun meninggal karena COVID. Ini seandainya dulu pemerintah lebih serius ya mendengarkan nasihat dari para ilmuwan, ya tentu nggak akan seperti itu. Namun sekarang ya, ketika pemerintah sudah mungkin sudah insaf lah, menterinya sudah diganti lah. Menteri yang sekarang bukan dokter tapi mau dengerin dokter. Kalau menteri yang dulu itu dokter tapi malah melawan ikatan dokter sendiri ya, melawan ID dulu menteri kesehatannya itu. Nah sekarang ya ketika para ilmuwan sejalan dengan pemerintah ya soal vaksinasi misalnya. Nah, ini kemudian sudah nggak dipercaya oleh oposisi. Oposisi sudah marah dengan yang dulu. Seolah-olah kalau yang benar itu yang tidak pro pemerintah. Nah, ini juga salah ini ya. Yang namanya kebenaran itu bukan monopoli rezim, tapi juga bukan monopoli oposisi. Kebenaran itu harus sesuai dengan data dan fakta itu sendiri. Bukan monopoli siapa yang ngomong gitu kan ya. Baik, nah dalam sejarah Islam saya refleksi sedikit dalam sejarah Islam itu memang pendanaan riset itu tidak sepenuhnya sama. Kalau di dunia saat ini ada negara-negara diktator yang riset itu full oleh negara ya. Dulu di zaman Uni Soviet itu seperti itu ya. Ya ada hasilnya juga tapi ya tidak sustain ya. Ada yang mayoritasnya oleh swasta ya. Nah, itu di Amerika misalnya itu contohnya. Negara mengambil alih riset yang belum layak komersial ya. Ada mayoritas negara. Ini negara negara ngambil tapi bukan full ya. Itu negeri petrodolar ya, kayak di Qatar, di Brunei ya, itu kalau uang dari minyak itu sangat banyak, mereka bisa membiayai riset yang lumayan ya, sehingga mudah, mereka cepat sekali berkembangnya ya. Nah, ada yang seimbang negara dan swasta, itu negeri dengan pajak tinggi seperti di Jerman misalnya ya, negeri dengan pajak tinggi itu seimbang antara negara dan swasta. Nah, yang nggak ada itu adalah yang optimal antara peran negara dan wakaf, wakaf dan swasta itu. Di zaman khilafah dulu seperti itu ya. Jadi wakaf ini yang di zaman sekarang tidak banyak ya. Meskipun di Amerika itu ada lembaga yang mirip wakaf ya, lembaga filantropi kayak Ford Foundation, ya Rockefeller, sekarang Bill and Melinda Gates Foundation itu ya sudah berjalan ya, tapi ya bukan yang utama begitu. Kalau wakaf ini di dunia Islam utama tuh. Al-Azhar itu wakaf tuh, lembaga wakaf yang sudah 1000 tahun lebih itu ya. Nah, kesimpulan ya, peradaban suatu bangsa terkait erat dengan penguasaan sains dan teknologi dan berarti dengan riset dan kekayaan intelektual ya. Untuk itu umat Islam wajib memulainya dengan pembenahan ideologis akidah yang benar ya. Sosialisasi budaya ilmiah di masyarakat, pengusaha dan penguasa, dan baru masuk ke ranah teknis seperti efisiensi dan konsolidasi organisasi. Baru dengan budaya ilmiah yang baik akan bermunculan pendanaan dari wakaf atau investasi dari swasta yang percaya ya, dengan kinerja para peneliti dan organisasi riset. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Prof. Fahmi tadi terkait informasi terkinian tentang BRIN dan bagaimana tadi ya, kalau kita lihat ternyata penelitian itu meliputi ada 4 stakeholder yang saling berkaitan, dan memang kesannya kalau kita lihat itu di informasi-informasi yang beredar ya, dengan adanya pembubaran lembaga penelitian daripada penelitian itu dan dilebur ke BRIN itu menimbulkan banyak polemik ya, istilahnya banyak kisruh dan sebagainya. Tapi kalau kita dilihat dari sisi apa yang disampaikan Prof. Fahmi, tapi memang ada sisi-sisi yang kita belum tahu tadi ya, banyak informasi yang kita pertama. Nah, kalau dari BRIN sendiri, saya melihat itu sebenarnya dia sebagai tolak sebagai badan yang nanti fungsinya lebih ke arah apa ya, kita sebut sebagai hilirisasi itu Prof ya, ke arah hilirisasi produk-produk yang akhirnya nanti bisa dimanfaatkan oleh industri. Ya nggak cuma hilirisasi, tapi juga sinergi, kolaborasi. Ya, karena sekarang labnya BPPT itu terbuka untuk semua riset dari manapun ya. Kalau dulu kan untuk BPPT misalnya kan ya, labnya Batan, jadi orang dari lembaga
dari ex Litbang Pertanian misalnya itu bisa juga pakai labnya ex Batan, kan satu brand sekarang kan. Maksudnya begitu ya. Terkait dengan proses keterbukaan open space ini ya yang diusung oleh Pak Trandoko ini, apakah nanti bagaimana dengan kerahasiaan atau faktor-faktor kompetensial? Kadang-kadang penelitian itu juga mengkaitkan hal tersebut, apalagi dengan kekuatan kedaulatan teknologi. Ya itu ada juga dipikirkan juga. Pakaian itu. Gimana bro? Jadi riset-riset yang memang masih konfidensial tentunya juga tetap tidak disampaikan langsung ke publik ya. Beliau sangat menekankan itu juga, misalnya riset konfidensial itu terkait juga dengan kebencanaan misalnya. Jadi di BRIN ini kan ada orang-orang yang dulu ex LIPI Geoteknologi. Di LIPI Geoteknologi itu ada ahli gempa, ada ahli tsunami ya, Prof. Dhani Hilman tuh ya, ahli tsunami dia. Ya kalau dia meneliti silahkan ya, tapi nanti yang menyampaikan ke publik itu bukan BRIN. Yang menyampaikan ke publik itu biar BMKG, karena BMKG itu adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengumumkan tentang gempa, tentang tsunami begitu. Ya. Demikian juga kalau ada yang bikin senjata ya, yang bikin teknologi persenjataan gitu kan ada mereka yang memang dulu di Batan ya atau di tempat lain yang kompetensinya memang itu. Nah itu juga nggak boleh mengumumkan langsung, oh kami bisa bikin nuklir bikin roket begitu ya, nggak boleh begitu ya. Itu nanti yang mengumumkan itu biar Kementerian Pertahanan begitu. Ya, jadi tetap ada space untuk kerahasiaan itu tetap ada. Baik itu masalah keselamatan ya, masalah bencana atau masalah persenjataan gitu.